Inilah rutinitas Sumi setiap pagi sebelum berangkat sekolah. Sebagai seorang kakak, ia mesti mengurus adiknya, menyiapkan keperluan sekolah bagi adiknya. Sang bunda sudah beberapa bulan hanya bisa terbaring seperti ini. Kondisi sakit serta kehamilannya membuat tubuhnya terasa lemah. Sementara sang suami sejak 8 bulan lalu meninggal lantaran sakit demam berdarah. Saat itu sang suami tak sempat dibawa ke rumah sakit karena kurangnya biaya. Ibu, ini bade angkat sekolah hati-hati di bumi. Nya sing pinternya didoakeun ku mama Sumi Ahmad nya sing dagernya sakolana ulah bangornya. Kondisi hidup yang serba terbatas dan perjalanan yang jauh tak menghalangi niat kedua bocah ini untuk tetap menuntut ilmu. Rancakoret, Kecamatan Gunung Sari, Tasikmalaya, merupakan desa di lereng Gunung Galunggung. Berbekal semangat, Sumi mantap menjejakkan langkah menuju sekolah. Bagi Sumi, sepulang sekolah bukanlah waktu untuk beristirahat ataupun bermain. Tugas sudah menantinya. Sumi menepis jauh-jauh rasa lelah yang mendera tubuh. Sudah hampir 1 tahun ini, Sumi bekerja menggembalakan kambing milik tetangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bade ngangon doma. Mohon mangga dihanap domana ada kena pulakan baturnya. Mohon Pak. Mohon mangga. Sumi tak pernah memaksa Ahmad untuk membantunya bekerja. Ia mengerti Ahmad masih terlalu kecil untuk dibebani pekerjaan. Biarlah tugas ini Sumi sendiri yang memikulnya. Ada yang memberinya pekerjaan menggembalakan kambing seperti ini saja, sudah Sumi syukuri. Rp3.000 dari jasanya menggembalakan kambing sudah cukup membuatnya gembira. Sumi kalau pulang sekolah nggak pernah main? Itu Kenapa nggak pernah main? abi pulang sekolah ngangon doma sarang ngala supa lemir. Tapi pengen nggak sih sebenarnya main kayak teman-teman yang lain? Abi hoyong kos batur. Ulin. Tak pernah sedikit pun terbit rasa malu di benak Sumi, meski ia berbeda dengan teman-temannya. Sumi mau bekerja tanpa paksaan, serta membuang jauh rasa malas. Sumi mau kemana? Mau ke gunung Biasanya kemana aja kalau nyari jamur? di hutan. Sudah sejak lama, Sumi akrab dengan rimbunnya hutan ini. Tanpa ragu, ia menyibak semak-semak demi sesuap nafkah. Sebagai anak yang terlahir di tengah keluarga yang serba kekurangan, tentu hidup Sumi sejak kecil sudah dihadapkan dengan berbagai kesulitan. Apalagi sang ayah yang menjadi tumpuan harapan selama ini sudah pergi untuk selama-lamanya. Di usia belia ini, Sumi sudah harus mandiri, berjuang hidup dengan hasil keringat sendiri.
Diam dan hanya menunggu tentu tak akan ada hasilnya. Sumi mesti berusaha mengurai sendiri kemelut hidupnya. Jamur yang tumbuh pada pohon mati ini adalah rejeki bagi Sumi. Jamur kuping atau dalam bahasa Latinnya Auricularia auricula merupakan salah satu jamur untuk dikonsumsi. Umi susah nggak cari supak lember? Susah. Susahnya kenapa gitu? Lamun musim hujan loba, lamun musim panas teu aya. Masyarakat Sunda biasa menyebutnya supalember. Supalember merupakan jamur yang hidup di tempat yang lembab. Jamur ini memiliki banyak protein serta vitamin. Biasanya digunakan sebagai campuran sup, berada di hutan sendirian seperti ini bukan mustahil, ada bahaya yang mengancam. Serangga atau binatang buas sewaktu-waktu bisa saja membahayakan keselamatan Sumi. Akan tetapi Sumi sudah tak begitu menghiraukan bahaya. Jika sekedar gigitan nyamuk, bagi Sumi sudah biasa. Bagi Sumi, rasa takut tak seberapa jika dibanding rasa lapar yang mesti ia tanggung jika ia tidak bekerja. Sungguh Sumi mengerti betapa rejeki tak datang dengan sendirinya. Tanpa memerah keringat, mustahil ia memiliki rupiah. Memang terkadang terbit di hati kecil Sumi rasa bingung dengan pahitnya nasib yang menjerat kehidupannya. Mengapa ia tak seperti orang lain? Sumi tak menginginkan sesuatu yang mewah. Hidup sederhana bisa menikmati masa kecil dengan riang cukup kiranya bagi Sumi. Namun hidup yang ia hadapi sungguh jauh dari sekedar sederhana. Sekedar makan sehari-hari saja, Sumi mesti memerah tenaga. Betapa sunyi merasa terasing dari kehidupan yang semestinya. Saat seperti ini, membuncah rindu dalam benak Sumi akan kehadiran sosok ayah. Ayah Sumi memang bukan orang yang hidup berkecukupan. Ketika sang ayah masih ada, Sumi pun sudah bekerja seperti ini untuk membantu perekonomian di rumah. Tapi setidaknya kehadiran sang ayah mampu menjadi penyemangat bagi Sumi. Kenapa sedih Umi? Kangen ka bapak.